Oke, baiklah. Jadi kita lanjutkan ya pembahasan soal tentang PAT. Masih berkaitan dengan gaya gravitasi ya, tapi perhitungannya pada soal ini tidak terlalu sulit. Hanya saja membutuhkan penalaran yang cukup gitu ya. Oke. Langsung saja kita bahas. Di layar sudah kita perhatikan bersama-sama soal bergambar, di mana di sini digambarkan ada 3 partikel yang disusun secara horizontal seperti ini ya, atau sejajar, di mana masa masing-masing partikelnya diketahui, ada yang 2M, M, dan ada yang 9M gitu ya. Nah, kemudian kita juga diberitahu jarak antar partikel. Jarak antar partikel yang bermasa 2M dan M itu Y begitu ya. Kemudian jarak antar partikel yang bermasa M dan 9M adalah X. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Partikel yang bermasa M ini ya tidak mengalami gaya gravitasi jika nilai X bagi Y berapa gitu ya. Jadi maksudnya kalau ini tidak mengalami gaya gravitasi, maka nilai X bagi Y itu berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita fokuskan saja kepada benda M ya, karena benda M yang ditanya itu gaya gravitasinya. Nah, ini misalkan benda M tadi ya. Benda M ini ditarik kemana saja? Ya, benda F ini kan mengalami 2 gaya gravitasi, yang arah tarikannya ke kanan, dan yang arah tarikannya ke kiri gitu ya. Nah, di sini kita bisa beri nama saja untuk mempermudah kita. Jadi ini benda A, misalnya ini benda B, dan ini benda C. Berarti ini adalah F BC, ini F BA. Nah, begitu. Ini adalah yang bermasa partikel yang bermasa M tadi. Nah, tidak mengalami gaya gravitasi artinya apa? Artinya adalah tarikan yang arahnya ke kanan itu nilainya sama dengan tarikan yang arahnya ke kiri gitu ya. Nah, berarti haruslah FBA itu sama dengan FBC. Oke, FBA bagaimana menghitungnya? Ya tinggal G kita kali dengan massa benda B. Massa benda B adalah M dikali massa benda A, massa partikel A maksud saya, 2M. 2M kita bagi kuadrat jarak mereka berdua, yaitu Y kuadrat. Kan jarak kan harus dikuadratin gitu ya. Kemudian FBC bisa kita cari dengan G dikali massa benda B. Massa benda B berapa? M ya. M, massa benda B adalah M. Kemudian massa benda ini adalah C ya, 9M. 9M per kuadrat jarak mereka berdua, yaitu X tadi, X kuadrat. Nah, di sini ada beberapa variabel yang bisa kita lakukan cancelling, yaitu ini G dengan G, M dengan M ini, dan di sini juga bisa dicoret. Nah, berarti yang tersisa adalah 2 per Y kuadrat sama dengan 9 per ini kuadrat ya, X kuadrat. Nah, yang ditanyakan X bagi Y teman-teman. Oke, berarti bagaimana caranya dengan bentuk ini? Itu kita memunculkan bentuk X bagi Y gitu ya. Nah, kita gunakan sifat aljabar ya. Kita pindahkan ini ke sini, duanya pindahin ke sini, ganti posisi gitu lah. Berarti X kuadrat Y kuadrat sama dengan 9, duanya kita pindahin ke sini. Nah, ini kan X kuadrat, bawahnya juga memuat bentuk kuadrat. Menggunakan sifat eksponen bisa jadinya gini ya teman-teman. X bagi Y dikuadratin sama dengan 9 per 2 begitu kan. Nah, kan yang ditanyakan X per Y saja, bukan X per Y kuadrat. Artinya ini perlu kita
akarkan ya. Berarti X per Y ruas kanannya jadi akar 9 per 2. Berarti X per Y sama dengan akar 9 berapa? Sama aja dengan akar 9 per akar 2. Nah jadi X per Y nya berapa? X per Y sama dengan akar 93 per akar 2. Karena apa teman-teman? Karena ini masih memuat bentuk akar di bagian bawah, berarti perlu kita kalikan dengan sekawan, yaitu akar 2 per akar 2. Oke. Yang atasnya jadi berapa? Yang atas jadi 3 akar 2, yang bawah karena akar 2 kali akar 2 jadi 2. Berarti ini adalah nilai X bagi Y-nya. Ketika benda yang bermassa M itu tidak mengalami gaya gravitasi. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Ini mungkin cukup sulit karena baru kita pelajari di video kali ini, tapi ya kalau teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan silahkan boleh bertanya ya.